siapa ini? Lagi nyiapin buat presentasi minggu depan nih, Cel. Emang Mako apa tuh? Manajemen sumber daya manusia. Oh, yang bab 4 itu. Aku juga udah siap loh untuk ngejelasin materinya. Iya, yang judulnya Analisis dan Perancangan Pekerjaan. Sebelumnya kita perkenalan dulu nggak sih? Kan yang nonton belum tahu siapa aja yang bakal jelasin. Ngomong-ngomong, sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu nggak sih tujuan pembelajaran dari materi bab 4 ini itu apa? Betul banget, Cel. Gimana kita bisa nerapin ilmunya ya kalau kita nggak tahu tujuannya? Bener banget tuh. Jadi setelah mempelajari bab 4 ini, kita diharapkan untuk bisa yang pertama itu kita dapat menjelaskan hubungan alur kerja dengan struktur organisasinya. Kemudian menyebutkan elemen-elemen analisis pekerjaan dan membahas pentingnya elemen tersebut bagi manajemen sumber daya manusia. Kemudian juga menjelaskan cara untuk memperoleh informasi dalam bentuk analisis pekerjaan. Menjelaskan metode untuk merancang pekerjaan agar dapat dilakukan dengan efisien. Kemudian dapat mengidentifikasi pendekatan dalam merancang pekerjaan agar dapat memberi sebuah motivasi. Menjelaskan bagaimana organisasi menerapkan ergonomi untuk merancang pekerjaan yang aman. Kemudian juga membahas bagaimana organisasi dapat merencanakan tuntutan mental dalam sebuah pekerjaan. Sebagai pendahuluan, bab ini membahas analisis, desain pekerjaan, dan dalam melakukannya. Menjabarkan beberapa pertimbangan yang masuk ke dalam membuat keputusan berdasarkan informasi tentang cara membuat dan menghubungkan pekerjaan. Selanjutnya, alur kerja dalam organisasi, workflow in organization. Keputusan berdasarkan informasi tentang pekerjaan terjadi dalam konteks alur kerja organisasi secara keseluruhan. Melalui proses desain alur kerja, manajer menganalisis tugas yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Dengan informasi ini, mereka menetapkan tugas-tugas ini untuk pekerjaan dan posisi tertentu. Mendasarkan keputusan ini, pada desain alur kerja dapat menghasilkan hasil yang lebih baik daripada praktik yang lebih tradisional, yaitu melihat pekerjaan secara individual. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis pekerjaan. Jadi untuk definisinya sendiri, analisis pekerjaan itu merupakan suatu proses untuk mendapatkan sebuah informasi terperinci tentang suatu pekerjaan untuk memahami persyaratan pekerjaan dan orang-orang yang cocok. Kemudian analisis pekerjaan ini juga memiliki beberapa tujuan seperti mendukung penempatan staf pelatihan, kemudian juga penilaian kinerja ataupun kegiatan SDM lainnya. Kemudian analisis pekerjaan juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya membantu kita untuk evaluasi kinerja, kemudian juga bisa memastikan keputusan SDM yang adil. Kemudian untuk yang kedua itu ada deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan sendiri merupakan daftar tugas, kewajiban, dan tanggung jawab atau bisa dibilang TDR atau Task, Duties, and Responsibilities yang harus kita lakukan di dalam sebuah pekerjaan. Nah, untuk formatnya sendiri di dalam itu ada jabatan, deskripsi singkat TDR, dan juga daftar tugas ataupun informasi yang harus kita lakukan. Kemudian untuk pelaksananya itu bisa dari tim mulia ataupun manajer. Dan deskripsi ini harus ditinjau dan diperbarui secara berkala. Untuk contohnya ada di sebelah sini ya. Kemudian yang ketiga ada spesifikasi pekerjaan atau yang bisa kita kenal dengan daftar pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan juga karakteristik atau KSAO atau Knowledge, Skills, Abilities, and Other Characteristics yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, untuk pentingnya itu bisa membantu kita dalam seleksi dan juga penempatan karyawan secara tepat. Dan untuk contohnya juga bisa dilihat di sebelah sini ya. Selanjutnya, sumber informasi pekerjaan. Biasanya informasi tentang suatu pekerjaan didapat dari karyawan yang menjalankannya karena mereka paling tahu detail tugasnya. Tapi kadang juga mereka melebih-lebihkan perannya supaya terlihat lebih penting. Makanya supervisor juga perlu ikut dicek biar infonya tetap akurat. Nah,
Sekarang ada juga perusahaan yang pakai teknologi kayak sensor atau perangkat digital buat mengukur aktivitas kerja. Ada juga sistem kayak Onet yang nyediain data tentang berbagai jenis pekerjaan, termasuk keterampilan dan persyaratan. Lalu kemudian ada questionnaire analisis posisi. Adalah sebuah metode untuk menganalisis pekerjaan melalui 194 pertanyaan yang dibagi dalam 6 aspek utama, yaitu masukan informasi, proses mental, hasil kerja, hubungan dengan orang lain, konteks pekerjaan, dan juga karakteristik lainnya. Nah, questionnaire ini yang membantu membandingkan berbagai jenis pekerjaan, tetapi hanya boleh diisi oleh analis pekerjaan yang sudah terlatih karena memerlukan keterampilan membaca yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, sistem analisis pekerjaan Fleischmann. Metode ini meminta para ahli untuk mengevaluasi suatu pekerjaan berdasarkan 52 kategori kemampuan seperti pemahaman tertulis, ketakasan manual, stamina, dan originalitas. Hasil evaluasi ini digunakan untuk keperluan seleksi karyawan, pelatihan, dan juga pengembangan karir. Nah, udah tahu belum sih pentingnya analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan sangat penting bagi manajer dan dianggap sebagai dasar dari semua yang dilakukan personel. Hampir setiap program manajemen sumber daya manusia memerlukan informasi dari analisis pekerjaan, termasuk untuk desain ulang pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, perencanaan karir, hingga evaluasi pekerjaan. Menganalisis kerja tim juga penting loh. Desain kerja saat ini semakin mengandalkan tim untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga manajer perlu memahami cara terbaik untuk menangani pekerjaan yang sangat saling bergantung. Ada 3 dimensi untuk menilai tim. Yang pertama, diferensiasi keterampilan. Seberapa besar anggota tim memiliki pengetahuan atau kemampuan khusus. Yang kedua, diferensiasi wewenang, pembagian wewenang, pengambilan keputusan antara individu, subkelompok, dan tim secara keseluruhan. Yang ketiga, stabilitas waktu, lamanya waktu untuk diperlukan anggota tim untuk bekerja sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang tren analisis dalam pekerjaan. Organisasi telah menghargai perlunya menganalisis pekerjaan dalam konteks struktur dan strategi organisasi. Selain itu, organisasi menyadari bahwa tempat kerja saat ini harus dapat beradaptasi dan terus berubah. Jadi, meskipun kita cenderung menganggap pekerjaan sebagai sesuatu yang stabil, pekerjaan sebenarnya cenderung berubah dan berkembang seiring waktu. Desain pekerjaan adalah proses mendefinisikan bagaimana pekerjaan akan dilakukan dan tugas apa yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Redesign pekerjaan melibatkan perubahan pada desain pekerjaan yang sudah ada. Tujuan dan desain pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas, memastikan pekerjaan sesuai dengan alur kerja, organisasi, serta mengoptimalkan inovasi dan keselamatan kerja. Proses desain pekerjaan. Pertama, memahami pekerjaan melalui analisis kerja. Yang kedua, menyesuaikan pekerjaan dengan alur kerja, organisasi. Dan yang terakhir, memilih pendekatan yang sesuai untuk desain pekerjaan. Pendekatan teknik industri atau industrial engineering merupakan fokus pada cara paling sederhana untuk menyusun pekerjaan guna memaksimalkan efisiensi serta mengurangi kompleksitas pekerjaan agar lebih mudah dipelajari dan dilakukan sehingga pekerjaan menjadi lebih spesial dan repetitif. Metode yang digunakan adalah studi waktu dan gerakan untuk mengidentifikasi gerakan paling efisien. Seleksi pekerjaan berdasarkan kemampuan melakukan tugas secara optimal. Pelatihan pekerjaan dengan metode one best way, struktur pembayaran yang mendorong kinerja terbaik. Kelebihan dari metode ini adalah meningkatkan produktivitas dan mengurangi kelelahan pekerja. Namun kekurangannya ialah pekerjaan menjadi monoton dan dapat menurunkan motivasi pekerja. Sebagian besar organisasi menggabungkan teknik ini dengan pendekatan lain agar pekerjaan tetap efisien namun tetap menarik dan bermakna bagi pekerjaan. Jadi kawan-kawan, sini kita akan membahas desain pekerjaan yang memotivasi. Apa itu? Jadi dia memiliki tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas karyawan. Mendesain pekerjaan agar lebih menarik dan memotivasi. Model karakteristik pekerjaan menurut Heckman dan Oldham. Yang pertama yaitu 1. Variasi Kitten. Sejauh mana pekerjaan memerlukan berbagai keterampilan. Yang kedua, identitas tugas.
apakah pekerjaan mencakup penyelesaian tugas secara utuh. Yang ketiga ada signifikansi tugas, yaitu dampak pekerjaan terhadap kehidupan orang lain. Yang keempat ada otonomi, seberapa besar kebebasan dalam menjalankan tugas. Yang kelima ada umpan balik, yaitu kejelasan informasi mengenai kinerja dari pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan dengan lebih banyak karakteristik ini cenderung lebih memotivasi dan meningkatkan hasil kerja. Selanjutnya yaitu penerapan dalam desain pekerjaan. Yang pertama yaitu ada pembesaran pekerjaan atau job interjudgment. Itu menambah variasi tugas untuk mengurangi kebosanan. Contohnya, petugas pendaftaran rumah sakit juga menjadi konsultan keuangan pasien. 2. Pengayaan pekerjaan, yaitu job recruitment, yaitu memberikan wewenang lebih pada pekerja untuk pengambilan keputusan. Contoh aslinya yaitu kasir toko dapat memutuskan pengembalian barang pelanggan. Yang ketiga ada tim kerja mandiri atau self-managing work teams, yaitu tim yang memiliki tanggung jawab penuh atas suatu proses kerja. Contohnya, tim layanan keuangan mengatur jadwal dan menyelesaikan masalah tanpa manajer. Yang keempat ada jadwal kerja, flexible flex time, yaitu memilih jam masuk dan pulang kerja dalam rentang waktu tertentu, job sharing. 2 orang berbagi satu pekerjaan, compression working bekerja penuh waktu dalam lebih sedikit hari kerja. Penerapan desain pekerjaan yang baik meningkatkan motivasi kepuasan kerja. Mendesain pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mental. Pekerjaan harus dirancang sesuai dengan kapasitas mental pekerja guna mengurangi beban kognitif. Beberapa strategi meliputi penyederhanaan informasi, penggunaan peralatan yang mudah dioperasikan, dan penyediaan instruksi yang jelas, pengelolaan waktu yang